Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rudiana. Kita sampai ke ujung terakhir ataupun sampai ke tahap terakhir, yaitu latihan 6. Latihan 6 kita buka dulu jenis instruksinya ya. Di sini hampir tidak berbeda jauh dengan latihan yang 5, namun yang membedakan kita akan membuat dengan multiples. Dengan multiples di mana artinya kita ini seperti membuat diagram dengan 4 input ya. Multiples dengan 4 input. Misalkan yang satu di dalam ruangan ada yang bisa untuk mengaktifkan dan bisa menghidupkan, dan juga di luar ruangan juga sama. Ada tombol yang bisa untuk menghidupkan dan mematikan. Seperti itu. Jadi nanti seperti ada 2 tempat yang bisa mengaktifkan dan menonaktifkan si output dari conveyor motor 3 fase ini, atau si kontaktornya nanti yang di meja. Oke, baik. Kita lihat pada laddernya. Jadi di sini kita lihat dari gambar, dia tidak ada komponen tambahan yang sebagai pengaman, baik itu overload relay ataupun si emergency. Jadi kita bebas saja apakah ingin memakainya ataupun tidak. Namun di contoh yang ini saya akan mencoba tidak memakainya. Bebas saja. Saya ingin mengikuti sesuai gambar saja, yang tidak ada tambahan komponen overload dan emergency. Baik, di sini saya akan menjumper gitu ya, ataupun memparalelkan dengan input tambahan pada program leader diagram yang di latihan 5. Kita rubah sedikit saja. Ini kita klik kanan, kita edit, kita insert row. Lalu kita memakai input tambahan. Di sini kan sudah memakai X0, X1, X2, dan X3. Lalu kita pakai saja X4. X4 sama normally open. Oke. Lalu di sini kita paralelkan ya. Oke, sudah. Begitupun dengan bagian yang bawahnya ya. Kita paralelkan juga. Kita klik kanan dulu, kita edit, insert row. Kita dari sini ya, insert row-nya. Kita edit, insert row. Oke. Di sini kita memakai input tambahan X6 ya. X5. Oke, karena habis 45 saja ya kita pakai. Lalu dengan normally open. Inti dari instruksi multiples itu tombol tambahan ketika ada di ruangan yang berbeda yang bisa mengaktifkan dan menonaktifkan. Oke. Nah, oke. Lalu untuk X2 ataupun X3 yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, ataupun pada video yang latihan 5 yang tadinya memakai komponen tambahan overload relay dan emergency, saya akan mencoba menghapusnya saja. Kita edit, kita coba ini saja, kita coba delete manual, kita delete, ini juga kita delete. Lalu kita sambungkan saja dengan ini. Oke, sudah tersambung. Baik, langsung saja saya compile ya. Reboot all. Intinya kita bebas saja apakah mau memakai komponen tambahan overload dan emergency tadi. Intinya yang penting kita tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Oke, di sini sudah saya compile, lalu saya start. Oke, kita tunggu. Oke, kita close saja langsung.
Oke, seperti biasa, aliran listrik pasti sudah ada pada saluran yang terakhir, yaitu ini. Ini saluran pertama, ini juga bisa dikatakan saluran kedua. Baik, langsung saja kita coba ya. Langsung saja kita coba. Kita menjadikan tombol ini sebagai sebagai tombol start. Sebagai tombol start, kita beri force untuk mengaktifkan set MO. Oke. Oke, di sini M0 sudah aktif ataupun Y0 dari si output ini sudah aktif dengan menekan tombol start pada bagian set. Jadi di sini di bagian set X0 dan X4 ini dijadikan sebagai tombol start. Sedangkan X1 dan X5 ini kita jadikan sebagai reset atau menonaktifkan. Baik, kita coba kita beri force pada bagian reset. Misalkan di X1 ya. Kita beri force. Oke. Di sini tombol stop pada reset yang X1 dia berhasil mematikan output dari set ini, Y0 ini. Berhasil mematikan. Oke, kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Oke, kita aktifkan kembali. Lalu kita coba juga untuk mematikan si output Y0 ini dengan tombol stop yang lain, X5 ataupun tombol reset ya. Kita debug, kita beri force pada tombol stop di X5, dia kembali mematikan juga, kembali mematikan si output tadi. Output yang kita pakai tadi jika sesuai dari ladder ataupun jika sesuai dari instruksi di sini memakai conveyor motor 3 fasa. Sedangkan nanti di meja ataupun di pengaplikasiannya di PLC-nya saya akan memakai output sebuah kontaktor. Oke. Lalu kita coba matikan lagi si tombol stop ini. Oke. Saya juga akan mengembalikan tombol start yang X0 ini ke bentuk semula. Oke. Di sini ternyata si memori ini sudah aktif ya, sudah aktif. Kalau misalkan emang ingin mencoba apakah tombol start X4 ini juga akan dapat menghidupkan si set M0 ini atau Y0 ini, kita harus menstopkan dulu. Lalu kita start lagi. Kita tunggu lagi. Akan kita coba apakah input X4 ini dapat menghidupkan conveyor si set ini. Oke, langsung saja saya beri force pada tombol ini. Apakah dapat menghidupkan? Nah, benar saja seperti apa yang diinstruksikan. RT multiplex ini ya terdapat 2 tombol start dan 2 tombol stop yang dapat dimatikan ataupun dihidupkan dari 2 tempat yang berbeda gitu intinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Atau jika misalkan teman-teman ingin mencoba, sebelum itu saya ingin mencoba memberikan input tambahan pada ladder dengan cara kita klik ini dulu, lalu write mode saya tambahkan misalkan emergency ataupun overload, sama aja ya, kita simbolkan dengan X6. Oke. Normally kita simbolkan dengan normally close. Biasanya overload relay yang sebagai sensor ataupun emergency disimbolkan dengan normally close. Kita jangan lupa di build dulu, baru kita aktifkan lagi. Kita start lagi. Oke, kita coba. Kita akan mencoba menghidupkan
ataupun mengaktifkan si output ini dengan salah satu tombolnya saja ya. Kita coba tombol start, baik itu X0 ataupun X4. Misalkan saya memakai X0 saja. Kita beri force, mode value, kita on kan. Oke. Di sini saya coba juga untuk menggunakan si komponen tambahan ini, entah itu bisa dianggap sebagai overload ataupun bisa dianggap sebagai ini emergency. Kita beri force. Oke. Setelah saya beri force pada tombol emergency ini atau pada komponen tambahan ini, dia akan mematikan output dari Y0 ini yang tadinya aktif, karena fungsinya sebagai komponen tambahan yang digunakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kenapa alasan M0 ini diparalelkan seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, ketika paralel ini sudah disambungkan ataupun disinkronkan akan memiliki fungsi ke rangkaian yang sebelumnya, akan dapat mematikan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video penjelasan pembuatan render dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum